Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Trisha Wulang, NIM 232020, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Wirawacana Sumba, dosen pengampu Fidriana Oktaviana Bano, SSI MPD. Tujuan saya buat video ini yaitu untuk memenuhi evaluasi akhir semester mata kuliah Statistika Pendidikan. Selanjutnya kita masuk pada materi. Teknik analisis korelasional bivariat. Teknik analisis korelasional bivariat ini adalah analisis statistik mengenai hubungan antar dua variabel. Tujuan dari teknik analisis ini adalah untuk mengetahui kekuatan atau bentuk arah hubungan di antara dua variabel dan besarnya yang disebabkan oleh variabel satu atau variabel bebas terhadap variabel yang lainnya atau variabel yang terikat. Kedua, uji korelasi produk momen. Pengertian teknik korelasi produk momen yaitu salah satu teknik untuk mencari korelasi antara dua variabel. Teknik ini dikembangkan oleh Carl Pearson, sehingga dikenal pula dengan teknik atau rumus korelasi Pearson. Teknik korelasi produk momen termasuk statistik parametrik, oleh karenanya menuntut adanya persyaratan yang harus dipenuhi. Bila akan menggunakan teknik ini, maka kedua variabel yang dikorelasikan harus merupakan variabel kontinu atau datanya berupa skala interval atau sampel penelitian bersifat homogeni atau mendekati homogeni, dan garis regresi merupakan garis linier. Variabel yang diketahui atau ingin dicari hubungan linearnya adalah variabel independen dan dependen. Namun demikian, penelitian biasanya dimaksudkan untuk memprediksi jika mengkaji suatu kegiatan untuk mencari hubungan linear. Namun penelitian ini hanya untuk mengetahui simetris antara variabel X dan variabel Y atau variabel dependen dengan independen, yang artinya jika variabel dependen dan independen ini berubah, maka akan terjadi perubahan pada variabel independennya. Untuk menganalisis uji hubungan antar variabel digunakan korelasi produk momen. Uji korelasi produk momen yang akan kita analisis pada sesi kali ini yaitu menggunakan Pearson correlation. Terdapat beberapa jenis uji korelasi. Yang pertama itu produk momen Pearson, range eksperimen. Yang ketiga itu Point serial atau portaculation. Penerapan korelasi produk momen. Selanjutnya kita masuk pada asal jenis dan bagaimana memilih analisis yang kita gunakan untuk menganalisis data yang sudah kita peroleh. Pada intinya, di mana pada sesi kali ini saya akan membahas uji korelasi produk momen. Korelasi produk momen ini harus berasal dari kedua variabel yang akan dianalisis. Dua variabel atau lebih ini datanya harus berasal dari atau berskala interval atau jenis datanya bersifat interval. Selanjutnya kita masuk pada soal. Yang pertama itu guru matematika SMA kelas 10 melakukan penelitian tentang hubungan antara kecerdasan siswa dengan prestasi belajarnya. Setelah membagikan angket dan prestasi belajar kepada 15 orang siswa, maka diperoleh data sebagai berikut. Dan ini ada bagian tabel. Kita langsung pada soal yang nomor 1.
soal yang nomor 1 itu tentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. HO atau guru matematika SMA kelas 10 melakukan penelitian tentang hubungan antara kecerdasan siswa dengan prestasi belajarnya yang tinggi. HA, guru matematika SMA kelas 10 melakukan penelitian tentang hubungan antara kecerdasan siswa dengan prestasi belajar yang lebih atau sangat rendah. Contoh soal yang nomor 2. Tentukan tingkat signifikan atau alfa. Yang pertama itu nilai sig 5% atau 0,5. Tentukan uji prasyarat, uji normalitas, dan linearitas khusus pada uji korelasi produk momen. Selanjutnya kita masuk pada Excel. Datanya tadi saya suka masuk di Excel dan ini. Sekarang kita copy data ini ke aplikasi SPSS. Data ini kita sudah copy, selanjutnya kita masukkan ke dalam SPSS ini. Selanjutnya datanya sudah masuk di aplikasi SPSS. Sekarang kita pindah ke variabel view. Datanya sudah ada di SPSS. Sekarang kita pindah ke variabel view. Kita ganti ke tingkat kecerdasan. Yang kedua kita lanjut, kita ubah menjadi prestasi. Yang kedua kita ubah menjadi prestasi. Kemudian angka desimal yang 2 diganti jadi 0. Labelnya kita taruh tingkat kecerdasan. Prestasi belajar. Habis itu kita kembali ke data view. Kemudian pilih analyze. Lalu deskripsi statistik. Lalu explore. Lalu plot. Kemudian datanya kita masukkan ke dependent list. Lalu pilih plots. Kemudian kita checklist normality plots with test, lalu ketik continue. Kemudian oke. Jadi di sini terdapat 3 tabel. Yang pertama tabel cas, processing, summary. Yang kedua itu deskriptif. Yang ketiga
tabel text of normality ini kita kasih pindah ke, kita copy lalu kita kasih pindah, pindah ke Word. Jadi hasil dari test of normality Shapiro-Wilk ini yaitu 0,01 dan 0,612 sampai 0, lebih dari 0,05. Uji linearitas. Selanjutnya kita kembali ke data. Selanjutnya kita masuk ke analyze, compare means, get means, lalu kedua data ini data yang pertama itu kita masukkan ke independent list, terus data yang kedua itu kita masukkan di independent list. Selanjutnya kita ketik option, habis itu selanjutnya kita masuk di data hipotesis. Selanjutnya kita masuk ke analyze, ketik correlation, bivariate, datanya kita kasih pindah semua. Kita ketik OK, kemudian copy data tabel, sekian dari hasil hipotesis. Terima kasih.